Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, zat yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat, menganugerahkan kepada kita berbagai macam karunia, serta dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyibukkan kita untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabatnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah istiqamah di akhir zaman. Yang mana sama-sama kita ketahui bahwasanya kita ini sekarang berada di akhir zaman. Bahkan akhir zaman ini tidak dimulai mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Bahkan akhir zaman itu ataupun tanda-tanda daripada akhir zaman itu muncul ketika Rasulullah SAW masih hidup, itu juga sudah ada yang muncul beberapa. Bahkan termasuk diantaranya yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW itu juga termasuk diantara tanda-tanda akhir zaman. Karena tanda akhir zaman itu ada yang sudah berlalu, yang sudah terjadi, yang tidak akan terjadi lagi. Kemudian yang kedua ada yang sedang terjadi. Dan yang ketiga adalah yang belum terjadi dan akan terjadi. Contoh tanda yang sudah berlalu dan yang tidak akan terjadi lagi yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk di antara tanda akhir zaman. Kemudian terbelahnya bulan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang Allah katakan di dalam surah Al-Qamar ayat yang pertama. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelahnya bulan. Sehingga sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bulan itu terbelah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firqatain, terbelah menjadi dua. Firqatun fawqal jabali wa firqatun dunahu. Separuh itu berada di atas gunung dan separuhnya berada di bawah gunung. Jadi benar-benar terbelah secara hakiki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ishhadu," mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau, saksikanlah itu. Dan termasuk di antara yang keluar daripada ucapan mereka yaitu Muhammad telah menyihir mata kita. Wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ketika mereka melihat tanda tersebut, mereka berpaling, kemudian mereka mengatakan ini adalah sihir.
Tapi kemudian bersaksi juga orang-orang yang melakukan perjalanan dari kota lain menuju kota Mekah, kemudian mereka menyaksikan juga bahwasanya bulan terbelah pada tanggal sekian-sekian, malam sekian bulan terbelah, dan itu terjadi seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk di antara tanda terjadinya hari kiamat yang sudah terjadi. Tanda dekatnya hari kiamat yang sudah terjadi. Kemudian tanda hari kiamat yang terus akan terjadi, terus akan keluar, termasuk di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjaluna kadzabun. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul dajjal-dajjal pendusta. Dajjal-dajjal pendusta. Qaribum minas salafin. Jumlah mereka itu sekitar 30. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Semuanya mengaku bahwasanya mereka itu adalah utusan Allah. Dan itu juga sudah terjadi di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan munculnya Musailamah al-Kadzdzab dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu lainnya. Nggak tahu nih yang di Indonesia ini apakah termasuk dari yang 30 itu. Kan ada ya muncul di Indonesia Ahmad Musaddiq itu Apakah masuk 30 itu? Wallahu a'lam Yang jelas pendusta yang ucapannya itu dibenarkan banyak orang. Kalau Ahmad Musaddiq kan langsung dipenjara, masa ada nabi di penjara? Ada yang ngaku Tuhan, ada yang ngaku Jibril di penjara juga. Di sini macam-macam memang di Indonesia ini. Termasuk di antara tanda akhir zaman yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan muncul min asyratis saah, termasuk di antara tanda hari akhir tanda hari kiamat, yaitu yaqillal ilmu akan berkurang, wa yadhharul jahlu, dan kebodohan akan muncul. Ini sudah otomatis, kalau ilmu berkurang maka kebodohan akan apa? Muncul. Dan otomatisnya lagi apa? Wa yadhharuz zina, dan akan muncul banyak perzinahan. Jadi ini satu paket. Kalau ilmu berkurang, pasti kejahilan akan muncul. Kalau kejahilan sudah merebak, pasti akan terjadi banyak kemaksiatan. Ini termasuk di antara tanda akhir zaman. Kemudian kata Rasulullah, wa takthuran nisa'u wa yaqillur rijalu. Wanita jumlahnya itu akan semakin banyak, adapun pria jumlahnya semakin sedikit. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Sampai kelak 50 orang wanita akan dibawahi oleh satu orang laki-laki. Atau ada yang mengatakan 50 orang wanita itu perbandingannya dengan laki-laki, yaitu 50 banding 1. Ada juga yang mensyarah 50 orang wanita di bawah seorang laki-laki, yaitu karena menyebarnya kebodohan sampai satu orang laki-laki akan menikahi 50 wanita. Masya Allah. Nggak boleh memang nggak boleh. Maksimal berapa? 4. Tapi karena menyebarnya kebodohan, berkurangnya ilmu, perkara itu akan terjadi. Jadi akhir zaman ini sudah terjadi. Kita ini sudah berada di akhir zaman. Jangan dipikir kita ini masih nantilah, kita masih punya cucu, nanti cucu kita belum tentu merasa, belum tentu. Bahkan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga termasuk di antara tanda akhir zaman. Maka yang dibutuhkan umat ini adalah keistiqamahan. Al-istiqamatu. Istiqamah seperti didefinisikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif atau Jami'ul Ulumi wal Hikam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Beliau mengatakan istiqamah adalah hiya sulukut tariqil mustaqim, yaitu seseorang menetapi jalan yang lurus. Wa huwa dinul qawim, yaitu adalah perkara agama yang lurus. Ghairu ta'wijin anhu yamnatan wala yasratan. Dia tidak berpaling ke kanan maupun ke kiri.
Wa yashmulu dzalika fi'lu ta'ati kulluha adh-dhahirah wal batinah wa tarkul manhiyati kulluha kadzalik. Dan mencakup daripada perkara istiqamah adalah seseorang mengerjakan ketaatan seluruhnya. Baik itu yang bersifat zahir, yang nampak, yaitu salat 5 waktu, qiraatul Quran, kemudian sedekah yang ditampakkan misalnya, atau datang ke masjid untuk menuntut ilmu dan seterusnya. Ini adalah ketaatan yang nampak. Wal batinah, serta ketaatan-ketaatan yang tidak nampak. Contohnya keikhlasan, qanaah yang ada di dalam hati. Kemudian apa? Dan meninggalkan kemaksiatan baik yang zahir sifatnya maupun yang batin. Kemaksiatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini adalah perkara istiqamah. Jadi istiqamah ini hanya bisa disandingkan pada perkara yang baik-baik saja. Istiqamah melaksanakan perintah. Atau istiqamah meninggalkan larangan. Dan istiqamah tidak bisa dirangkai dengan perkara-perkara yang buruk. Contoh, Ustadz, Masya Allah Ustadz, saya itu sholat 5 waktu Alhamdulillah, zuhur, asar, maghrib, isya. Kecuali subuh Ustadz, saya istiqomah bangunnya jam 6:30. Nggak boleh ya. Jadi istiqomah tidak boleh digandengkan dengan perkara-perkara yang buruk. Ditanya, kenapa kalau datang kajian duduknya paling belakang, paling pojok? Istiqomah, nggak ada. Ada orang yang memang harus di situ karena kalau di depan pegel dan seterusnya, dan itu menunjang dia untuk menuntut ilmu, boleh-boleh saja. Tapi kalau di belakang tujuannya untuk supaya tidur, ya kan, istiqomah nggak ada yang namanya istiqomah seperti itu. Ya. Jadi para salaf ini ketika mendefinisikan istiqomah selalu dirangkai dengan perkara-perkara yang mulia. Secara umum ada 2. Apa itu? Melaksanakan perintah, yang kedua menjauhi larangan. Nah, melaksanakan perintah ini dibagi 2 juga. Apa? Yang bersifat zahir, nampak, atau yang bersifat batin, tidak nampak. Menjauhi larangan juga dibagi menjadi 2, yang bersifat zahir maupun yang bersifat batin. Baik, itu definisi daripada istiqamah. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bukan yang seperti difahami oleh sebagian orang, bahwasanya orang yang istiqomah itu pasti tidak pernah melaksanakan kemaksiatan. Tidak seperti itu. Bukan berarti orang yang istiqomah itu sholatnya kadang nggak pernah ketinggalan, nggak pernah masbuk. Nggak seperti itu. Karena di antara sifat manusia adalah melaksanakan kesalahan dan tempat kekeliruan. Ya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kullu bani Adam khata', bahwasanya seluruh anak Adam ini berpotensi melakukan kesalahan. Ya. Dan khata'-nya di sini datang dalam sighah mubalaghah, yaitu tidak sekali 2 kali saja salahnya, tapi sering melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun, akan tetapi sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang senantiasa bertaubat. Jadi kalau orang istiqomah itu bukan berarti dia tidak boleh salah, enggak. Karena kalau tidak boleh salah, ini maksum, tidak bisa salah, ini maksum, dan itu hanya diberikan kepada para nabi. Dan makna daripada maksum yang sering saya sampaikan di kajian, maksumnya Rasulullah SAW itu bukan berarti Rasul tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan setingkat Nabi Muhammad SAW juga terkadang melakukan kesalahan. Yang dimaksud maksumnya Rasulullah itu, Rasul maksum, tidak mungkin melaksanakan kesyirikan, itu maksum. Ya. Kemudian yang dimaksud maksumnya Rasulullah SAW itu apa? Rasulullah SAW tidak mungkin salah ketika menyampaikan syariat Allah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melaksanakan kesalahan. Ini yang kedua. Sekelas Rasulullah ini. Yang ketiga, maksumnya Rasulullah SAW yaitu daripada melakukan perbuatan yang kelak akan dicela oleh syariat.
Rasul terjaga daripada melakukan perbuatan yang kelak akan dicela oleh syariat. Contohnya apa? Rasul terjaga daripada membuka aurat. Ya, pernah Rasulullah ketika usia 35, ketika bekerja sama untuk merenovasi Ka'bah, Rasulullah itu mengangkat batu bata di pundaknya, kemudian pamannya Al-Abbas mengatakan, wahai Muhammad, ij'al izaraka, jadikan sarungmu itu sesuatu yang menutupi lehermu daripada terkena batu, bongkahan batu. Maka ketika Rasulullah SAW akan melakukan itu, Allah jadikan beliau pingsan. Ya, Allah jadikan apa? Pingsan. Oleh karenanya kemudian memang benar setelah itu syariat turun dan melarang seseorang untuk membuka aurat. Nabi Muhammad tidak mungkin berbohong, maksum daripada yang namanya apa? Berbohong, karena yang namanya pendusta dicela oleh syariat. Nabi Muhammad tidak mungkin berkhianat. Tidak mungkin. Terjaga daripada yang namanya berkhianat. Tapi kalau melaksanakan 1-2 kesalahan, apakah pernah? Pernah. Rasulullah SAW pernah mengizinkan orang-orang munafikin dan mengistighfarkan mereka ketika mereka tidak mengikuti perang. Tuh. Sehingga Allah kemudian mengatakan, afallahu anka lima adzinta lahum. Allah memaafkan dirimu karena kamu telah mengizinkan mereka untuk tidak ikut berperang. Sampai nampak jelas bagaimana hakikat mereka. Berarti kalau dimaafkan, Rasulullah berbuat kesalahan enggak? Salah. Tapi dimaafkan. Ya, termasuk diantara kesalahan Rasulullah SAW, ya, Rasulullah ya melakukan kekeliruan di dalam beberapa perkara. Walhasil Rasulullah SAW itu maksum dari 3 perkara itu saja. Nah, kalau Rasulullah itu yang dikatakan maksum dan satu-satunya orang yang dikatakan maksum adalah para nabi, termasuk diantaranya Rasulullah, maka kita ini tidak akan selamat daripada yang namanya kesalahan, kekeliruan, kemaksiatan. Bukan berarti orang yang istiqomah dan ingin istiqomah ini tidak sama sekali melaksanakan kemaksiatan. Ya, ini yang harus kita fahami. Karena hati kita ini ini berada di antara jari jemari Allah. Kata Rasulullah, insya'a aqamahu wa insya'a azaghah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja berikan keistiqomahan. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah bisa saja palingkan hati tersebut daripada keistiqomahan. Nanti kita akan sebutkan beberapa perkara yang menunjang seseorang untuk istiqomah dan juga beberapa perkara yang dapat memalingkan seseorang daripada keistiqomahan. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Istiqomah ini merupakan perkara yang sangat penting. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perkara istiqomah ini dengan yang namanya keimanan. Ya, Allah menggandengkan istiqomah dengan perkara yang paling penting, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah firman Allah pada surah Fussilat ayat 30. Surah Fussilat ayat berapa? 30. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah di dalam apa? Yang pertama, istiqomah di dalam keimanan itu sendiri. Karena siapapun yang aku beriman, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Ankabut dikatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya ketika mereka mengucapkan amanna, kami beriman kepada Allah, kemudian mereka tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Dan ayat ini diturunkan kepada para sahabat Rasulullah SAW yang ketika itu mereka diuji di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sahabat Bilal ibn Rabah, di antaranya sahabat Khabbab ibnul Art. Bahkan sahabat Khabbab ini mendatangi Rasulullah, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak mendoakan kami ya Rasulullah? Kenapa kamu tidak memohonkan agar Allah menolong kami?
Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah wahai Khabbab, dahulu ada orang-orang sebelum kalian, ketika mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka ditangkap, digali lubang, badannya dimasukkan ke dalam lubang tersebut, kemudian digergaji. Badannya itu digergaji sampai terbelah dua. Yang demikian itu tidak memalingkan mereka daripada keimanan. Istiqomah di dalam keimanan. Ada di antara mereka yang digunakan sisir dari besi yang dipanaskan. Subhanallah. Sehingga apa? Kulit kepalanya itu mengelupas. Yang demikian itu tidak bisa memalingkan mereka daripada keimanan kepada Allah. Istiqomah di atas keimanan. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini, Masya Allah, banyak ya oknum-oknum yang berusaha menjauhkan kaum muslimin daripada keimanan. Ya. Adapun yang kedua, tsumastaqamu, yang dimaksud tsumastaqamu yaitu istiqomah untuk meningkatkan keimanan atau mengamalkan amalan-amalan yang menjadikan imannya itu meningkat. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Istiqomah untuk melaksanakan amal-amal yang dapat meningkatkan keimanan. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran sering dirangkai perkara iman dan juga perkara istiqomah. Salah satunya dalilnya apa tadi? Surah Fussilat ayat 30. Kemudian dalil yang kedua, surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Allah Jalla wa Ala mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah tuh. Kemudian istiqamah. Apa keutamaannya? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan ke atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada ahli istiqamah. Allah hindarkan rasa takut daripada diri mereka dan Allah jauhkan mereka daripada kesedihan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apa bedanya takut dan sedih? Apa bedanya takut dan sedih? Kalau takut, ayo. Biasanya takut apa sih? Takut ya? Bukan. Biasanya takut apa? Takut pulsanya habis. Nah, oke, contoh lagi ya. Atau takut apa? Orang jahat. Atau takut dijahatin sama orang. Gimana? Takut itu hanya terjadi pada sesuatu yang belum terjadi, bukan akan terjadi. Kalau akan terjadi pasti terjadi, belum tentu. Yang masih ada di depan. Takut dimakan singa. Sudah dimakan belum? Belum. Nah, itu takut. Takut rezekinya habis, takut pulsanya habis. Sudah habis belum? Belum. Tinggal 500 mega. Bukan 500 giga, 500 mega. Belum habis, tapi takut pulsanya habis atau kuotanya habis. Takut miskin. Sudah miskin belum? Belum. Kadang sudah miskin juga takut lebih miskin gitu ya. Takut kaya, ada nggak orang takut kaya? Nggak. Nah, kalau sedih, ini bedanya. Berarti kebalikannya apa? Hanya terjadi pada perkara-perkara yang sudah berlalu. Itu sedih. Kaitannya dengan orang istiqomah, Allah katakan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan ketika mereka melaksanakan istiqomah. Ketika kita istiqomah, jangan khawatir dicaci, jangan khawatir kemudian dihina. Bahkan dikatakan di dalam surah Al-Maidah, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela, Masya Allah. Dan itu pasti terjadi. Kita kalau sudah mulai pengen istiqomah, itu pasti ada yang mencela, pasti. Ibu-ibu misalnya pengen istiqomah tutup aurat, Masya Allah. Jilbabnya itu lebar. Sehingga dikomentari sama temennya, itu pakai jilbab atau taplak meja sih, gitu. Ya kan gitu ya.
Bapak-bapak misalnya sholat 5 waktu di masjid, pasti ada yang komentarin nanti. So alim loh. So alim, tapi jangan dibalas ya. Ya kamu sok setan, jangan. Jangan ya. Pasti akan dicela. Kata Allah, fala khaufun. Jangan kalian takut. Tidak akan ada ketakutan. Orang yang istiqomah berarti dia berusaha untuk berada di atas jalan takwa. Bagi mereka yang takwa apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan bukakan untuk mereka jalan keluar. Apapun permasalahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh urusannya mudah. Urusannya dengan tetangganya, urusannya sama suaminya, urusannya dengan anaknya, urusannya dengan teman-temannya, Allah akan jadikan mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu ba'da usri yusra. Siapa yang takwa sama Allah, maka Allah akan jadikan setelah kesulitan akan datang kemudahan. Itu fala khaufun, jangan takut. Kemudian apa? Wala hum yahzanun. Dan mereka tidak akan bersedih. Maksudnya apa? Ketika istiqomah pasti ada yang mencaci. Ketika istiqomah pasti ada yang kemudian mengerdilkan kita. Jangan sedih. Makanya Rasulullah SAW itu sering Allah katakan, "Fala yahzunka qauluhum." Wahai Muhammad, janganlah menjadikan sedih ucapan mereka ke atas dirimu. Rasul dicaci sebagai tukang sihir. Apalagi? Rasul dicaci sebagai dukun. Rasul dicaci sebagai pendusta, kadzab. Rasul dicaci sebagai majnun, apa? Orang gila apa? Rasul dicaci sebagai syair, tukang syair, penyair. Rasulullah juga dicaci sebagai muallam, yaitu orang yang belajar daripada orang-orang sebelumnya. Intinya mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran, tapi Allah katakan, "Fala yahzunka qauluhum." Janganlah ucapan mereka menjadikan engkau sedih. Adapun di dalam surah Fussilat, ini kaitannya di dunia kalau di dalam surah Al-Ahqaf. Di dalam surah Fussilat Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun kepada mereka malaikat. Kapan itu? Para ahli tafsir mengatakan yaitu ketika dalam kondisi sakaratul maut. Ketika dalam kondisi kapan, Bu? Sakaratul maut. 30. Apa yang diucapkan malaikat yang turun kepada orang istiqomah ketika hidup? Alla takhafu wa la tahzanu. Sama. Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Kalau akan meninggal dunia, berarti apa yang ditakutkan? Apakah takut akan kehabisan kuota? Enggak. Apakah takut akan miskin? Enggak. Orang kalau sudah mau meninggal dunia, yang ditakutkan bukan perkara dunia lagi. Apa yang ditakutkan? Perkara kehidupan setelah kematian. Jadi malaikat datang untuk mengatakan dan memberi kabar gembira, la takhafu, jangan takut kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan alam barzakh, ketika dibangkitkan, kondisi ketika berada di mahsyar dan seterusnya, di mizan, di sirat dan seterusnya. La takhafu wa la tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Bersedih apa? Orang kalau mau meninggal dunia sedih, iya, tapi ada kabar gembira yang mengatakan janganlah bersedih. Bersedih tentang apa, Bu? Yaitu keluarga yang akan kalian tinggalkan. Lihat istrinya, lihat anaknya, ya. Mereka sedih. Tapi Allah jamin keluarganya akan dijaga. Kalau kita istiqomah, Bu, dalam kehidupan kita, yang merasakan manfaatnya bukan hanya diri kita, Bu, yang mempraktekkan istiqomah, bukan. Tapi anak kita juga akan dijaga. Istri kita juga akan dijaga. Makanya seorang salaf itu, beliau memberikan wasiat, memberikan nasihat, yaitu barru abna'akum bistiqamatikum wa salahikum. Berbuat baiklah kalian kepada anak-anak kalian. Dengan apa? Bukan dengan kasih mereka rumah yang mewah, makanan yang lezat, kendaraan yang banyak, bukan. Bistiqamatikum. Berbuat baiklah kalian kepada anak-anak kalian dengan keistiqomahan yang kalian praktekkan. Karena kalau kalian istiqomah, anak kalian akan dijaga Allah. Wasalahikum, dan kesolehan yang kalian amalkan. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengen anaknya dijaga sama Allah, ya mulai dengan apa? Melaksanakan agama dengan istiqomah. Salatnya mulai dijaga,
kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah, sehingga salah seorang di antara mereka itu mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, la azidanna fi salati, aku akan menambah bilangan jumlah sholatku. Ini berarti sholat apa? Sunnah, karena kalau sholat fardu nggak boleh ditambah lagi ya. Aku akan menambah bilangan jumlah rakaat sholatku, raja'an an yuhfadha fik. Tujuannya supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga dirimu. Ya, jadi kita nggak bisa menyerahkan penjagaan kepada kemampuan kita. Kita manusia terbatas. Yang sering saya sampaikan, biasanya sekarang ini ibu-ibu usia sekian, Masya Allah, kadang baru punya Facebook usia 50. Kenapa? Karena pengen jaga anaknya. Nanti kita berteman nak ya. Iya bu, Masya Allah. Itu ibu sudah nge-add nak. Tolong di apa? Kalau nge-add itu minta pertemanan. Masya Allah apa? Di Asep. Orang Sunda bukan Asep. Ya, diterima gitulah ya. Oh anaknya iya bu, Masya Allah. Ya, ibunya umur 50 baru punya Facebook. Ditanya supaya apa? Supaya bisa mengawasi anak-anak Ustadz. Masya Allah Ustadz, anak saya itu nggak pernah macam-macam Ustadz, statusnya juga nggak. Ya Allah bu, anaknya lebih pintar daripada ibu. Masya Allah Ustadz, anak saya itu jam 9 malam sudah nggak pernah apa yang hijau online. Jam 9 itu sudah abu-abu bu. Ya ibu nggak tahu kalau ibu itu diblok sama anaknya. Betul nggak sih? Ya sekarang gitu, kita bisa menentukan siapa yang bisa lihat kita online, subhanallah. Jadi ibu ini Masya Allah habis waktunya akhirnya apa? Bukan untuk ngawasi anaknya, malah sibuk sendiri main Facebook. Bukain statusnya temen, ya, oh ini temen jalan-jalan sama suaminya kemana, apa yang dia makan, sibuk habis waktunya. Jadi kalau pengen jaga anak kita, itu salah satu di antara cara yang paling mujarab, yaitu menjaga keistiqomahan diri kita dulu. Sehingga anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janjinya Allah seperti itu. Ya, seperti yang mungkin sering saya ceritakan kisah di dalam surah Al-Kahfi tentang Nabi Musa dengan Nabi Khadir, yang mereka memasuki satu desa minta untuk dijamu, betul ya? Tapi penduduk desa ini tidak mau menjamu mereka, sehingga Khadir mendapati ada satu bangunan yang hampir roboh, kemudian diberdirikan sama Khadir. Ditanya, tujuannya apa? Akhirnya Khadir marah. Dia mengatakan, hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu. Aku akan jelaskan. Yang perahu kenapa dilubangi dijelaskan. Kemudian dia kenapa membunuh seorang anak kecil dijelaskan. Adapun yang ketiga, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok ini adalah milik dua anak yatim yang ada di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan di bawah tembok itu adalah perbendaharaan harta milik keduanya. Wa kana abuhuma salihah. Kenapa kok dijaga sama Khadir? Ketahuilah, orang tuanya adalah orang yang soleh. Bayangin, gara-gara orang tuanya soleh sampai Allah utus Nabi Musa dan Khadir untuk menjaga harta anak yatim. Bahkan dikatakan ini orang tua bukan langsung. Bukan bapak ke anak, tapi bapak, anak, anak punya anak, cucu, cucu punya anak, cicit punya anak. Cocot. Canggah, betul ya di Jawa ya. Kalau ke Jakarta apa? Ya, bapak punya anak, anak punya cucu, cucu punya anak, cicit punya anak, buyut. Enggak ya, cicit itu buyut. Buyut naik ya ke atasnya. Bayangin yang soleh ini 4 ke atas, bukan turunan, 4 ke atasan. Anaknya dijaga sama Allah. Ya, jadi fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di dalam surah Fussilat dikatakan ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Bagi mereka adalah penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa-apa yang telah mereka kerjakan. Jadi istiqomah itu harus kerja. Istiqomah itu harus beramal. Ya.
Di dalam surah yang lainnya, kalau nggak salah surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun." Surga itu akan kalian warisi ya dengan sesuatu yang kalian amalkan. Jadi kita harus beramal dengan istiqamah untuk mendapatkan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat surga. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk di antara keutamaan orang istiqamah. Akan turun kepada mereka malaikat ketika sakaratul maut, kemudian mengatakan jangan takut, nanti akan dijaga kehidupan setelah kematian, jangan sedih, anakmu juga akan dijaga, wa absyiru bil jannah. Kemudian dikasih kabar gembira dengan surga. Kalau di dalam surat Al-Ahqaf tadi apa? Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak akan ketakutan dan kesedihan. Di mana itu? Di dunia. Oke. Kemudian termasuk di antara manfaat istiqamah, yaitu sa'atur rizq fid dunya. Orang yang istiqamah ini akan diberikan keluasan rizki di dunia. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Jin. Nah, ini ya. Ini Allah menceritakan tentang makhluk selain manusia, yaitu jin. Yang mana jin ini juga disebut dengan makhluk mukallaf. Apa itu makhluk mukallaf? Makhluk yang dibebani syariat. Jadi berlaku untuk mereka, laksanakan, jangan laksanakan. Itu juga berlaku bagi siapa? Jin. Sebagaimana berlaku untuk manusia. If'al wala taf'al. Perbuat, jangan lakukan. Ini yang disebut dengan apa? Taklif. Beban yang Allah berikan kepada jin dan juga manusia. Allah mengatakan di dalam surah Jin, Al-Jin ayat 16, wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ketika jin itu mengatakan, sebagian kita ada yang iman, sebagian di antara kita ada yang ahli maksiat, gitu ya. Kalau Ibu buka ayat sebelumnya seperti itu. Siapa yang beriman dapat ini, siapa yang ahli maksiat dapat ini. Kemudian Allah mengatakan, wa allau istaqamu 'ala tariqah. Dan jikalau mereka istiqamah di atas jalan, yaitu jalan yang lurus, di atas syariat Allah, la asqainahum ma'an ghadaqa. Maka pasti kami akan berikan kepada mereka air yang mencurah dari langit. Ya. Jadi intinya kalau orang istiqamah itu rezekinya bakal dibanyakin sama Allah. Dan patokannya itu bukan banyak, Bu, kalau rezeki. Ya, kadang banyak, kalau nggak cukup juga tamak jadinya, ya gitu ya. Patokannya rezeki itu berkah atau tidak. Jadi meskipun sedikit, kalau berkah itu juga sesuatu yang baik. Maka yang dimaksud apa? Air di sini katsiran. Ya, maksudnya apa? Rezekinya akan diperbanyak oleh Allah. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aina makanal ma kanal mal. Kata Umar nih, di mana ada air di situ ada harta. Di mana ada air? Kenapa kok dikatakan air hujan? Karena pasti tempat yang dituruni air hujan di situ adalah tempat yang subur sehingga banyak apa? Harta di dalamnya. Jadi nanti ada sumurnya berlimpah air, kemudian ya hutannya juga berlimpah, kemudian hasil buminya juga apa? Berlimpah. Itu kan harta semua. Jadi kenapa kok disebutkan apa? Al-ma. Ya disebutkan air, aina makanal ma'u kanal mal. Di mana ada air, di situ ada harta. Jadi itu keutamaan orang yang istiqamah. Yang keberapa itu? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, orang yang istiqamah akan diberikan al-insyirahu fis sadri wal hayatut thayyibah. Akan diberikan kelapangan dada serta kehidupan yang baik. Kelapangan dada serta kehidupan yang baik. Dalil terkait poin ini adalah firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 97. Surah An-Nahl ayat 97. Allah berfirman,
Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, istiqomah di atas amal soleh, dan amal tidak dikatakan soleh, Bu. Perhatikan, jikalau amalan tersebut tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi amal itu kapan dikatakan soleh? Kalau sesuai dengan perintah, contoh, praktek yang amalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min dzakarin aw untha, baik itu dari kalangan laki-laki maupun wanita. Wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman. Maksudnya iman di sini amalannya itu dilandasi dengan ikhlas. Jadi amalan soleh itu ada dua, Bu, syaratnya. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus ittiba' sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa janji yang Allah berikan kepada orang yang sudah melaksanakan amalan dengan ikhlas, ittiba' sunnah Rasulullah, kemudian istiqamah di dalam amalannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini di dunia. Kehidupan yang baik itu bukan berarti tinggalnya di klaster mewah. Penting. Kehidupan yang baik itu bukan berarti duitnya kayak tisu, ditarik muncul lagi, tarik muncul lagi, bukan. Bukan. Ini banyak orang yang mengatakan kehidupan yang baik itu harus yang berlimpah, enggak. Kalaulah seperti itu berarti kehidupan Rasulullah enggak baik dong. Yang mana Rasulullah ini pernah ya didapati bahwasanya berlalu satu hilal, kemudian hilal yang berikutnya tidak ada api yang dinyalakan di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa? Tidak ada yang dimasak, Bu. Yang dimakan cuma kurma sama minum air saja. Ini menandakan bahwasanya kemewahan dunia ini bukan patokan seseorang itu mendapatkan kehidupan yang baik. Bandingkan dengan Qarun, hartanya banyak. Apakah kehidupan Qarun baik? Abadanlah. Bandingkan dengan Namrud, seorang raja. Apakah kehidupan dia baik? Bandingkan dengan Fir'aun, seorang raja. Apakah dia baik? Bandingkan dengan Al-Walid bin Mughirah, orang yang paling kaya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang paling kaya, sehingga dia itu sempat protes sama Allah. Ya, dia mengatakan, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Kalaulah Quran itu turun, harusnya diberikan kepada salah satu di antara orang yang paling kaya ya pada dua desa. Harusnya Quran itu diberikan kepada salah satu di antara dua orang yang besar di dua desa. Satu Mekah, satu Taif. Kalau Mekah itu siapa? Dia, Al-Walid bin Mughirah. Harusnya kalau Quran itu turun, Allah pilih yang paling kaya dong. Allah kasih Quran ini, wahyu ini kepada yang paling kaya. Tapi kemudian Allah menyanggah dengan mengatakan, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah yang membagi-bagi antara mereka kehidupan mereka. Allah yang berwenang dan berkehendak memberikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, meskipun dari sisi nasab mulia, akan tetapi dari sisi ekonomi Rasulullah adalah orang yang sangat kurang. Ya, jadi hayatan thayyibah jangan dipikir kehidupan yang baik adalah kenikmatan dunia, bukan. Ada yang menafsirkan hayatan thayyibah itu, Bu, yaitu hati yang qanaah. Ini kalau kita tafsirkan sesuai dengan pendapat ulama enak. Hati yang qanaah, dikasih berapapun nerima, dikasih banyak bersyukur, dikasih sedikit sabar. Kalau perkara dunia selalu lihat yang di bawah, itu hati yang qanaah. Oh, ini orang paling kaya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza ma kunta dza qalbin qanu', kalau kamu adalah pemilik hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa. Kamu dan penguasa dunia sama. Sama, Bu. Kita kalau sudah memiliki hati qanaah, kita sama presiden sama sudah, nggak ada bedanya.
Benar. Kita sama orang yang memiliki perusahaan sama nikmatnya. Bahkan kadang mereka nggak pernah puas. Masya Allah, dia punya pegawai itu tiap tahun berangkat umroh. Yang punya perusahaan kadang nggak sempat umroh, Bu. Kenapa? Karena nggak qanaah. Terus pengen nambah. OB-nya lo umroh. Ada OB-nya umroh. Yang punya perusahaan nggak umroh. Ada yang mengatakan hayatan thayyibah apa? Yaitu keturunan yang soleh dan soleha. Itu hayatan thayyibah. Ada yang menafsirkan hayatan thayyibah apa? Yaitu pasangan yang soleh dan soleha. Jadi jauh sekali ya bagi yang mengatakan bahwasanya kehidupan yang baik itu berkaitan dengan perkara harta. Ini di dunia. Adapun di akhirat, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan membalas mereka. Berarti di mana nih? Akhirat. Oke. Membalas apa? Membalas amalan yang mereka kerjakan. Ajrahum, dikasih pahala oleh Allah bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Masya Allah, kita kalau sholat tahajud itu Masya Allah, kadang sholatnya jam 1, kadang jam 3, kadang jam 4, sering bangun azan. Ya, sering bangun adzan, Allah kasih pahala lebih dari itu. Puasa kita, Masya Allah, nggak banyak, maksimal puasa Senin Kemis. Tapi Allah kasih pahala yang lebih baik daripada yang kita amalkan. Taklim kita, Masya Allah, sekarang saya lihat orang taklim ini, alhamdulillah senang. Kenapa? Karena Masya Allah taklim depannya itu catatan, nulis paling nggak poin per poin, nama ayat, nama surat, nomor ayat, Masya Allah. Ya. Ada zaman dulu mungkin ketika orang ini belum melek banget terhadap ilmu agama, itu taklim ya kayak denger radio, duduk merem-merem gitu. Tapi subhanallah duduk di taklim, ya, sehingga ada 3 orang yang duduk di kajian atau duduk di majelis ilmu. Yang pertama orang yang duduk di depan, ada orang yang kadang datangnya ini malu-malu duduknya di belakang. Ada orang yang kadang duduknya bukan untuk keperluan menuntut ilmu. Sampai malaikat itu protes sama Allah. Sudah catat semua, kemudian ditanya, si fulan itu duduk di majelis ilmu bukan untuk menuntut ilmu ya Allah, tapi untuk tujuan dunia. Misalnya dia duduk pengen ketemu sama orang yang sedang duduk di majelis ilmu, setelah majelis ilmu dia pengen utang duit. Ya kan? Tapi dia duduk dulu, tunggu selesai taklim. Kalau saya langsung minta nggak dikasih, gitu ya. Kemudian malaikat mengatakan, ini tujuannya bukan untuk tuntut ilmu ya Allah. Kata Allah, ini majelis yang tidak ada yang menyesal mereka yang duduk di majelis itu. Semua dapat pahala. Bahkan yang duduk tujuan utamanya bukan untuk tuntut ilmu, dapat pahala. Ini yang dimaksud wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dibalas lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Kadang sedekahnya juga Masya Allah sering gerundelnya, ngeluarin 50.000, kemudian dihitung-hitung lagi. Ada orang yang seperti itu, kadang ngeluarin 2.000 sudah kayak sudah ngeluarin 2 juta. Ada yang seperti itu. Tapi karena dia berusaha, namanya istiqomah itu kan harus berperang ya. Entah itu keikhlasan dijaga terus, kemudian intensitas ibadah juga harus dijaga, kualitas ibadah. Maka Allah tidak akan sia-siakan, orang itu akan diberikan pahala lebih baik daripada amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Ini diantara manfaat-manfaat istiqomah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Taib ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk kepada perkara yang akan menghantarkan seseorang untuk senantiasa istiqamah. Perkara yang akan mengantarkan seseorang untuk bisa istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. An-nuqtatul ula, poin yang pertama, agar kita senantiasa berada pada keistiqamahan, yaitu
ad-du'a'u ilallah. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah. Karena istiqomah itu merupakan ketaatan. Dan mustahil Allah itu diibadahi oleh seorang hamba, melainkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan hamba tersebut untuk ibadah kepadanya. Contoh nih, kita sekarang duduk di majelis ilmu, di masjid, Masya Allah, di luar panas, kadang hujan luar biasa ya. Tapi kita duduk di sini untuk mendengarkan taklim, untuk mendengarkan kajian, kita berbahagia, senang kita. Tapi jangan lupa bahwasanya ini adalah pemberian Allah. Karena banyak di luar sana yang lebih kaya dari kita. Banyak di luar sana yang lebih memiliki waktu luang daripada kita. Yang fasilitasnya untuk datang ke masjid ini insya Allah lebih memadai. Tapi tidak duduk bersama kita di majelis ini. Ya husnudzonnya mungkin di majelis yang lain. Ya. Kenapa? Karena mungkin Allah belum berikan keistiqomahan kepada mereka. Belum berikan taufik kepada mereka. Jadi istiqomah ini merupakan amalan yang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mintalah keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, doa yang paling sering diucapkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengucapkan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Coba diperhatikan, itu doa yang sering sekali diucapkan Rasulullah. Ya, sampai salah seorang di antara istri beliau itu mengatakan, "Ya Rasulullah, mengapa sering sekali engkau mengucapkan doa ini?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya hati anak Adam itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'a aqamahu wa insya'a azaghah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, Allah akan istiqomahkan hati tersebut. Dan jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah akan palingkan hati itu daripada keistiqomahan. Jadi mintalah keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa Bu, doa ini adalah doa yang senantiasa membasahi lisan kita. Ucapkan doa ini bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Ucapkan doa ini ketika antum sujud. Ya. Perbanyak untuk mengucapkan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, karena kita dapati Masya Allah banyak orang yang lebih kaya dibandingkan kita, lebih berilmu, ya, kemudian lebih berpengalaman, tapi ternyata di akhir hayatnya meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Ya, ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu, ya, yang murtad. Sehingga tidak dikatakan lagi dia sahabat Rasulullah, karena sahabat itu adalah mereka yang bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada beliau dan mati di atas Islam. Itu sahabat. Ada orang yang bahkan dikatakan muadzin, Bu. Muadzin selama kurang lebih 20 tahun. Masya Allah. 20 tahun muadzin. Kemudian diuji Allah dengan fitnah syahwat. Ya, dengan wanita yang ketika dia azan itu dia naik ke mimbar atau ke menara gitu ya. Naik menara mau azan, tidak sengaja matanya itu melihat satu orang wanita yang menakjubkan ya hatinya. Kemudian setelah azan dia datang untuk meminang wanita tersebut, sehingga wanita itu mengatakan, kita tidak bisa nikah karena aku Nasrani, kamu Muslim. Nggak ada cara kecuali kamu masuk Nasrani. Subhanallah, dijabanin Bu sama dia, Bu. Dijabanin masuk Nasrani. Ya. Sehingga kemudian ketika dia mau mendatangi istrinya, sudah masuk Nasrani, sudah dikalungkan salib, ketika mau mendatangi istrinya di lantai 2, jatuh, itu langsung lehernya dulu yang kena, patah, meninggal langsung. Khasirat dunya wal akhirah, dunia nggak dapat, akhirat rugi. Ini orang 20 tahun azan, Masya Allah. Antum kalau azan, kalau lagi nggak datang muadzinnya, saya azan ya, kadang-kadang aja kita. Ini 20 tahun azan. Ada yang berjihad, perang lo ya, kemudian menaklukkan satu negeri Romawi, semuanya pada pulang, dia nggak pulang. Kenapa? Terfitnah dengan seorang wanita Romawi.
Ya karena orang Arab kalau lihat orang Romawi bingung, wah ini kok nggak ada di negeri saya gitu ya. Matanya biru, rambutnya pirang gitu ya. Subhanallah dia nggak mau pulang. Dia tetap di benteng yang sudah ditaklukkan itu. Sehingga teman-temannya sebelum meninggalkan kawasan itu, karena tempat itu mungkin sudah sepakat untuk membayar jizyah. Jizyah itu upeti setelah ditaklukkan gitu ya. Maka kemudian setelah mereka mau meninggalkan daerah itu, mereka sempatkan dulu untuk tanya kabar temannya itu tadi. Yang nggak mau keluar daripada benteng itu. Dan subhanallah, ibu tahu, bapak tahu, orang ini hafizul Quran, penghafal Al-Quran. Apal Quran. Ketika mau pulang ditanya, dipanggil. Ya fulan, ngongok kepalanya. Bagaimana kehidupanmu setelah kamu murtad? Dia diam aja. Bagaimana Quranmu? Quranmu itu kemana? Kata dia, wallah saya lupa semua Al-Quran yang ada di dalam dada saya kecuali 2 ayat. Kecuali 2 ayat. Ibu buka di dalam surah Al-Hijr. Dan 2 ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir yang merugi dan menyesal ketika dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Dibuka surat Al-Hijr ayat kedua, 3 atau 3, 4 coba. Dibacakan terjemahannya. Al-Hijr ayat berapa? Al-Hijr ayat 2. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Kata dia, saya lupa semua ayat yang pernah saya hafal kecuali 2 ayat ini. Dibacakan terjemahannya. Ya. Ayat 2, 3 atau 3, 4 coba dibacakan. Al-Hijr, juz 14. Juz 14. Dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi. Itu bukan ayatnya, surahnya berapa? 15. Ayat berapa? Ayat 2 dan 3. Berapa? Ayo. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkannya sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Subhanallah ya. Jadi semua ayat dia lupa kecuali 2 ayat ini. Dan seakan-akan 2 ayat ini berbicara tentang dirinya. Wallah nasitu kullah. Aku melupakan semua ayat itu, saya nggak ada yang hafal kecuali 2 ayat ini. Dzar rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu akan berangan-angan. Ya. Seandainya mereka itu ketika di dunia dalam kondisi muslim, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkan mereka enak-enak makan, minum, memanjangkan angan-angan mereka, fasaufa ya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui. Ya. Jadi butuhnya kita kepada bantuan Allah untuk istiqamah. Itu muadzin 20 tahun murtad. Hafal Quran murtad. Ya, apalagi di tengah fitnah syahwat, fitnah syubuhat yang bergejolak ini, kita butuh bantuan Allah untuk tetap istiqamah. Baik. Itu poin yang pertama. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allahumma ya muqallibal qulub. Di antaranya di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Insyaallah ibu hafal juga ini ayatnya. Apa itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini Bu doa. Yang mengucapkan doa ini bukan orang awam, bukan sekedar ahli ibadah. Yang mengucapkan doa ini dikatakan di ayat sebelumnya, warasikhuna fil ilm, yaitu orang yang sudah mendalam keilmuannya, orang yang alim. Dan orang yang alim itu Bu, kalau doa pasti dia mengucapkan doa yang paling penting terlebih dahulu. Ini orang alim. Maka bedakan deh kalau orang datang ke Mekah untuk umroh, tawaf. Oke? Setelah tawaf, dia minum salat 2 rakaat, minum air zam-zam, kemudian dia berangkat untuk melaksanakan sa'i. Nah, sering saya dapati macam-macam orang itu.
Sebelum sa'i kan ada zikirnya, betul ya? Memposisikan diri untuk menghadap Ka'bah, kemudian membaca 3 zikir 3 kali dan selingin dengan masing-masing doa. Jadi zikir, doa, zikir, doa, zikir, baru lanjut berjalan ke arah Marwah, itu di Bukit Safa. Nah, ini macam-macam. Orang kalau yang nggak berilmu langsung doanya, ya Allah, Alphard langsung. Ya Allah, rumah, ya Allah, rekening, uang. Tapi kalau orang berilmu, coba apa yang diminta langsung? Minta surga, minta istiqomah, pengampunan. Kenapa? Karena surga, keistiqomahan, pengampunan dari Allah ini lebih penting daripada Alphard, lebih penting daripada rumah mewah, lebih penting daripada harta apapun yang bersifat duniawi. Maka bedakan orang yang alim dengan orang yang nggak alim. Kalau alim pasti dia pengen sesuatu yang itu adalah perkara yang lebih baik. Nah, yang mengucapkan doa itu Rabbana la tuzigh qulubana itu adalah orang yang berilmu, ya. Termasuk diantaranya yaitu Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Termasuk diantara doa yang diucapkan yaitu Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, ya, husnal khatimah. Itu doa yang diperbanyak agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantapkan kita di atas keistiqomahan. Tentunya doa yang kita ucapkan juga di bacaan salat kita. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, surat Al-Fatihah, ya. Itu doa yang terus kita bacaan yang sifatnya itu doa minta agar Allah berikan jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus ini ada yang mengatakan jalan yang lurus ini adalah jalan Al-Qur'an atau jalannya Rasulullah. Kemudian siratal mustaqim ada yang menafsirkan dengan jalannya 2 sahabat Rasulullah yang mulia yaitu Abu Bakar dan Umar. Ada yang mengatakan siratal mustaqim adalah surga. Al-Quran ada yang mengatakan siratal mustaqim adalah surga. Ini tafsiran tentang siratal mustaqim. Dan tafsiran yang berbeda-beda ini Bu tidak saling bertabrakan akan tetapi saling menguatkan. Coba tadi yang pertama apa? Siratal mustaqim jalannya Rasulullah. Kemudian siratal mustaqim jalannya siapa? Abu Bakar dan Umar. Kemudian siratal mustaqim jalan Al-Quran. Kemudian siratal mustaqim adalah jalan menuju surga. Ini pendapat berbeda tapi ini khilaf yang kemudian saling menguatkan. Maksudnya apa? Orang yang mengikuti Rasulullah pasti orang yang mengikuti Abu Bakar dan Umar pasti dia mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar dan Umar senantiasa mempraktekkan apa yang dipraktekkan Rasulullah. Kalau orang mengikuti Rasulullah pasti dia mengikuti Al-Quran. Kalau orang sudah mengamalkan Al-Quran akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini yang kita ucapkan. Kemudian kiat yang kedua agar seseorang ditetapkan di atas keistiqomahan yaitu memperbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperbanyak untuk zikrullah. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, saya masih ingat ketika saya membawakan kajian judulnya itu untuk meraih cinta Allah kemarin, ya. Bahwasanya salah satu di antara kiat untuk meraih cinta Allah itu dengan memperbanyak zikir di dalam setiap kondisi kehidupan kita. Manusia itu Bu ketika hidup ada berapa kondisi Bu? 3. Yang pertama ketika dia berdiri, yang kedua ketika dia duduk, yang ketiga ketika dia berbaring. Ya, ketika berdiri, duduk, berbaring. Manusia yang hidup di atas muka bumi ini tidak akan lepas dari 3 keadaan ini. Kita sekarang lagi pada duduk, ada yang pada berdiri, ada yang pada baringan di rumahnya. Ya, 3 kondisi ini kita dituntut untuk memperbanyak zikrullah. Tapi ini perkara yang susah. Ini perkara yang susah, ya. Kita berdiri zikir, duduk zikir, jalan zikir susah. Maka Ibnul Qayyim mensederhanakan setidaknya orang ini tidak lupa berzikir kepada Allah pada 4 keadaan. Kok tambah banyak Ustadz? Ya ini untuk merangkum aja, bukan 3 kemudian 4 tambah banyak, enggak. Tapi 4 ini yang setidaknya ini barometer yang paling akhir. Kapan itu? Yang pertama ketika mau tidur. Ketika baring mau tidur, zikir. Baca doanya, baca zikirnya. Kemudian yang kedua kapan? Ketika bangun tidur. Ketika mau tidur, ketika bangun tidur,
Yang ketiga kapan? Yang ketiga ketika sholat. Nah ini, jangan sampai ketika sholat kita lupa sama Allah. Malah justru ingat barang hilang di sholat. Ya, ingat naruh kunci lupa di mana, ingatnya di mana? Di sholat. Oh, banyak itu syaitan mengatakan ingat ini, ingat itu di sholat. Maka kalau kita sudah mengalami itu di sholat kita, berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, jangan perturutkan ya hawa nafsu. Kemudian yang keempat, ini untuk meringkas tadi yang 3 keadaan susah ya, 4 ini aja. Yaitu ketika ditimpa musibah, harus langsung ingat sama Allah. Ya, ketika ditimpa musibah. Karena sebagian orang ketika ditimpa musibah langsung ingatnya sama fulan. Oh, kalau musibahnya ini, ujiannya ini, ingatnya fulan. Kalau masalah persuratan tanah sama fulan, enggak ada Allahnya. Kalau misalnya motor ditilang sama fulan, enggak ada Allahnya. Ini enggak. Ketika diuji, pertama yang harus kita ingat siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini 4 keadaan, ini adalah barometer yang paling rendah yang harus kita amalkan supaya kita senantiasa berzikir kepada Allah, supaya menjadi hamba Allah yang istiqamah. Kemudian kiat istiqamah yang ketiga, itu yang kedua ya. Yang ketiga yaitu melaksanakan amalan sesuai dengan kemampuan. Melaksanakan amalan sesuai dengan kemampuan. Yang dimaksud amalan di sini adalah amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Kalau yang fardu, ya seperti itu, nggak boleh dikurangin lagi. Ya. Tapi kalau sunnah misalnya, contohnya puasa sunnah. Untuk mengamalkan puasa sunnah, ini pastikan sesuai dengan kemampuan kita. Yang belum biasa puasa sunnah, mulai dengan 3 hari setiap bulan, misalnya seperti itu. Yang sudah sering 3 hari setiap bulan, naikkan dengan melaksanakan puasa Senin, Kamis, misalnya seperti itu. Tentunya juga dilaksanakan puasa-puasa yang di situ ada keutamaannya. Contohnya kemarin puasa Asyura, gitu ya. Sebelumnya puasa Arafah, seperti itu. Kemudian sudah Senin Kamis, kalau sudah bisa istiqomah, naikkan lagi. Apa? Tambah Ayyamul Bid. Senin Kamis plus Ayyamul Bid. Sudah itu mau naik lagi apa, Bu? No, langsung ya puasa Daud. Ya. Tapi di sini ada tahapan-tahapannya. Jangan langsung. Ya, jangan saking semangatnya langsung puasa Daud. Nah, ya. Langsung puasa Daud, ini tidak diharapkan seperti itu karena khawatirnya ya kalau kita tidak istiqomah, kita akan meninggalkan secara keseluruhan. Yang penting sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Contohnya lagi, untuk membaca Al-Quran, bagi mereka yang ingin istiqomah, coba 1 hari 1 juz dulu lah. Banyak itu. 1 hari 1 juz banyak. Masya Allah. Ya kalau belum biasa, misalnya target khatam 60 hari, 2 bulan. Berarti 1 hari setengah juz. Loh, padahal 1 hari 1 juz itu, Bu, kalau dibayangkan baca langsung sekali majelis ya susah. Ya. Tapi coba kalau kita bagi-bagi nih, kita nih sekarang mau sholat asar, nanti sebelum asar kita sudah selesai, sebelum adzan kita baca 2 halaman misalnya. Sebelum sholat asar 2 halaman. Nanti setelah sholat asar 2 halaman. Coba baca setiap 5 waktunya seperti itu, insya Allah 1 hari 1 juz. 1 juz 1 hari. Yang itu nanti insya Allah kita khatam, 1 kali khatam itu berapa? 1 bulan khatam sekali. Kalau sudah bisa, naikkan lagi sepekan sekali. Sudah biasa, naikkan lagi. Apalagi kalau waktu-waktu yang afdol. Contoh, Ramadan, Masya Allah, sehari 3 juz. Ada yang seperti itu. Bahkan Imam Qatadah itu, hari pertama, itu 10 juz langsung. Jadi 3 hari khatam. 3 hari apa? Khatam. Ketika masuk 10 hari terakhir, 1 hari 1 kali khatam. Itu pun ya tidak langsung 1 hari sekali, enggak. Tapi bertahap dulu.
Dan itu di luar Ramadannya sudah latihan sering, Bu. Ya, bukan di luar Ramadannya babar blas gak baca Quran, satu Ramadan langsung 10 juz. Iya, repot, ya. Sudah bisa misalnya 10 hari sekali, sepekan sekali, naikkan lagi. Tapi tidak boleh lebih, jangan sampai lebih, kita 3 hari sekali. Ya, jangan sampai lebih 3 hari sekali. Itu sudah paling maksimal 3 hari sekali. Ya Bu ya, jangan lebih ya. Ibu nanti baca di karir. Nah, bagi mereka yang tidak ada kebiasaan ini masalahnya. Jangan langsung sehari 10 juz. Sehari 10 juz, besok 20. Lusa khatam. Hari keempat? Hari keempat langsung baru khatam kemarin. Pasti gitu. Ya nggak biasa nih ya. Baru kemarin khatam, istirahat dulu lah. Hari kelima? Oh, baru lusa kemarin khatam, istirahat lagi. Kadang istirahatnya itu lebih lama daripada baca Qur'annya. Nah, solusinya apa? Sedikit-sedikit, yang penting istiqomah. Makanya Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah itu yang paling istiqomah, meskipun sedikit. Taib, ya. Sholat tahajud juga seperti itu. Bagi yang biasa bangunnya jam 4, karena subuhnya jam 4.41, 4.42 ya. Maka ya udah istiqomahkan dulu. Bahkan yang biasa bangunnya setengah 5, 10 menit sebelum azan, istiqomahkan itu dulu. Baru ditambah. Jangan langsung jam 1, Masya Allah ya. Jam 1 seminggu, habis itu enggak sholat malam. Ya, jadi melaksanakan amalan-amalan sunnah sesuai dengan kemampuan. Dan mungkin ibu-ibu ada di antara amalan sunnah yang lebih dicintai dibandingkan amalan yang lainnya. Ada ya. Ada orang kadang, kalau saya sama Al-Quran ini luar biasa. Tapi puasa kurang dia. Kalau saya sama puasa ini luar biasa. Tapi sholat malam kadang, ada orang yang sholat malamnya luar biasa, tapi puasa tidak terlalu. Apakah ini diperbolehkan? Jawabannya boleh. Ya, seseorang melebihkan amalan yang lain dibandingkan amalan satunya, itu diperbolehkan. Ya. Syaratnya ini masih amalan sunnah. Dan tidak boleh diingkari, Bu. Ada teman kita yang Masya Allah senangnya itu sholat tahajud tapi jarang puasa. Nggak boleh, kamu itu harus, nggak boleh. Ya. Bahkan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud diceritakan, puasa sunnahnya kurang. Ketika dia ngisi, ngajar itu, Masya Allah dia minum, ditanya sama muridnya, kenapa kok nggak sering puasa, wahai guruku? Kata Abdullah bin Mas'ud, ini idza sumtu dha'uftu anis shalah. Saya kalau puasa sunnah, saya rasa saya ini kayak lemah melaksanakan sholat sunnah. Was salatu ahabbu ilayya minas shiyam. Dan sholat itu lebih aku cintai daripada puasa. Tapi ya dia nggak kemudian sama sekali nggak puasa, nggak. Dikatakan Abdullah bin Mas'ud itu kalau puasa 3 hari setiap bulan, udah boleh, nggak masalah ya. Melebihkan amalan sunnah yang lainnya dibandingkan amalan yang lainnya itu. Kenapa? Karena surga itu memiliki 8 pintu, masing-masing pintu itu ada namanya sesuai dengan amalan yang dilaksanakan, kan gitu ya. Taib. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, agar kita senantiasa istiqomah, jangan meremehkan dosa walaupun itu kecil. Jangan meremehkan dosa walaupun itu kecil. Ya, jangan meremehkan dosa walaupun itu kecil. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan di dalam Al-Qur'an 4 kali. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi Allah tidak mengatakan jangan kalian mengikuti syaitan, enggak. Tapi Allah katakan apa? Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa kok dikatakan langkah-langkah, bukan langsung syaitannya? Ini dikarenakan 2 alasan. Alasan yang pertama, min jihatil abd, dari sisi hamba itu, ya, sisi hamba maksudnya. Karena semua orang, khususnya orang yang mengaku beriman kepada Allah, ya, pasti mereka mengetahui bahwasanya syaitan itu musuh mereka. Ya. Akan tetapi mereka tetap mengindahkan
ajakan syaitan. Jadi yang diperingatkan bukan syaitannya, tapi ajakan-ajakannya itu tadi, gitu loh ya. Kenapa Allah mengatakan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, bukan mengatakan jangan ikuti syaitan, karena semua orang tahu kalau syaitan itu harus dijauhi. Tapi kebanyakan di antara mereka yang katanya menjauhi syaitan masih melakukan ajakan-ajakan atau langkah-langkah syaitan. Yeah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, min jihati syaitan, dari sisi syaitannya ini. Kalau tadi dari sisi hambanya gitu ya. Semua ngaku syaitan musuh, nggak mau ngikuti syaitan, tapi langkahnya syaitan diikuti. Makanya Allah katakan jangan ikuti langkah syaitan. Yang kedua alasan dari segi syaitannya, ya. Kenapa? Yaitu wahwa annahu yatadarraju ma'al mu'min fil ighwa. Syaitan itu ketika menggoda seorang mukmin dilakukan setahap demi setahap. Ya. Di dalam memalingkan seorang mukmin itu melakukannya halus banget. Setahap demi setahap. Yang pertama. Fayuzayyinu lahu tawassu' fil mubahat. Diajak orang tersebut untuk memperbanyak melakukan perkara-perkara yang mubah. Nggak diajak haram dulu, mubah dulu. Contohnya apa? Banyak makan, banyak tidur mubah bukan ya? Tapi kalau sudah banyak tidur, bahaya. Banyak ngopi, ngobrol boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sudah kebanyakan, pasti dusta, pasti riba, namimah. Kemudian banyak apa lagi? Banyak makan, banyak tidur, banyak ngobrol, banyak shopping. Shopping mubah, tapi sudah kebanyakan, bahaya. Nah, diajak dulu yang mubah-mubah dulu. Begadang, mubah nggak? Mubah. Tapi kalau sudah keterlaluan, tiap hari begadang terus, wah ini bahaya. Ya. Setelah itu naik lagi. Sudah mau diajak untuk melakukan atau memperbanyak perkara-perkara yang mubah, yaitu tsummat tasahul fil mutasyabbihat. Kemudian dia bermudah-mudahan di dalam perkara yang syubhat. Bermudah-mudahan di dalam perkara yang syubhat. Ini masih diperselisihkan, Allah nggak apa-apa, masih ada yang memperbolehkan kok. Nah gitu ya. Kalau zaman dulu syubhatnya itu jelas nih, kadang masih dalilnya sama-sama kuat. Kalau zaman sekarang syubhatnya yang satu dalilnya kuat, yang satu ini dalilnya lemah, bahkan yang lemah ini dikatakan pembanding juga, ini bisa dikatakan syubhat juga. Masih syubhat bolehlah gitu. Ya. Kemudian naik lagi, yaitu meremehkan dosa-dosa kecil. Mulai dosa kecil apa dosa kecil? Dosa kecil itu artinya sesuatu yang dikatakan dosa tapi tidak ada ancamannya di dunia. Maksudnya tidak dipotong tangan, tidak dikisos, tidak diasingkan. Kemudian tidak ada ancaman kekal di akhirat, itu dosa kecil. Saya ulangi, dosa kecil itu apa? Segala sesuatu yang tidak ada ancaman had hukuman di dunia. Contohnya, hukuman di dunia itu kalau membunuh dibunuh, kalau mencuri di atas 1/4 gram dipotong tangan, kalau apalagi dia melakukan kerusakan diasingkan, itu had di dunia. Atau cambuk bagi mereka yang berzina ketika mereka belum menikah gitu ya. Atau di akhirat tidak ada ancaman kekal di neraka, itu dosa kecil. Contohnya apa? Contohnya dosa kecil. Ayo. Coba Bu, sebutkan contoh dosa kecil. Bohong, Masya Allah. Bohong, oke. Kita lihat dulu. Kita masukkan tadi ya. Bohong, apakah ada hukumannya di dunia? Nggak ada. Oke. Tapi apakah ada hukumannya di akhirat? Ada. Ya. Iyakum ya wal kadzib, jauhilah ucapan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena dusta mengantarkan kepada kemaksiatan.
dan kemaksiatan menghantarkan kepada neraka. Berarti bohong itu dosa besar. Ayo apalagi dosa kecil? Coba Bapak. Apa? Mencuri. Mencuri kalau yang di atas 1/4 gram tadi, ada potongan di dunia juga ada. Berarti kalau sudah di atas 1/4 gram ini, dosa besar termasuk. Tapi kalau bahasa kita masuk, kemudian apa? Ngambil yang kecil yang bisa dia beli, tapi dia nggak mau beli. Apa istilahnya itu? Kleptomania gitu ya. Ngambil permen karet misalnya gitu. Ya, ini mungkin kecil ya. Tapi yang namanya kecil, kalau terus menerus ya jadi apa? Besar. Walhasil dosa kecil itu yang saya pernah baca itu contohnya ya ketika seseorang tidak menjawab atau tidak memenuhi undangan, atau misalnya seseorang tidak mendoakan orang yang bersin, afan itu ya, tidak mendoakan orang yang bersin, atau seseorang tidak pokoknya melakukan perkara-perkara yang tidak ada ancaman di dunia dan tidak ada ancaman di akhirat, atau meludah ketika sholat di zaman dulu ya, kemudian tidak ditimbun lagi ludahnya. Gini ya, dia dikatakan nukhoah itu bukan ludah saja, tapi apa? Yang kental itu reak ya, yang dikeluarkan di masjid tidak ditimbun. Kata Rasulullah, aku diperlihatkan dosa umatku mulai yang besar sampai kecil, sampai aku melihat dosa yang paling kecil adalah an-nukho'atu takunu fil masjid la tudfan, yaitu reak yang dikeluarkan di masjid tidak ditimbun. Maksudnya masjid zaman dulu, masjid yang apa? Pasir. Itu dosa kecil. Ada catatannya. Nah, dosa itu dosa kecil, dan banyak di antara kita banyak yang ketipu. Mencuri dipikir dosa kecil, bohong dipikir dosa kecil, padahal itu dosa besar. Itu di antara langkah-langkah syaitan, atau syaitan membisikkan yang kecil itu yang besar dianggap apa? Kecil. Setelah diajak untuk melaksanakan dosa kecil, diajak untuk melaksanakan dosa besar. Mulai itu yang tadinya cuma permen karet, sudah mulai masuknya toko perhiasan, ngambil cincin, ngambil kalung, ngambil gelang, dan seterusnya. Atau kemudian riba, mengatakan keburukan tentang saudara muslimnya. Ketika dinasehati mengatakan, loh kan tapi itu beneran, ya beneran itu riba. Ya kan gitu ya, orang riba kadang kalau ditegur apa, tapi kan itu beneran kejadiannya seperti itu, ya riba itu. Ya. Kemudian berdusta, kemudian menuduh wanita yang baik-baik berzina dan seterusnya, itu dosa besar. Sampai berpaling daripada perang, ya, riba dan seterusnya. Setelah dia mau melaksanakan dosa besar, ini naik tingkatan berikutnya, yaitu diajak untuk mengada-ada di dalam peribadatan kepada Allah. Mengada-ada di dalam beribadat, itu melakukan perbuatan bid'ah. Berarti bid'ah ini lebih parah daripada dosa besar. Ya. Dan bid'ah itu lebih disenangi oleh syaitan daripada dosa besar. Dan bid'ah itu adalah langkah setelah dosa besar. Ya. Kadang orang kalau sudah melaksanakan dosa besar kemudian disuruh bertaubat, ya, dibikin menyesal, akhirnya apa? Oke, dia meninggalkan maksiatnya tapi masuk yang lebih parah. Apa itu? Melakukan kebid'ahan. Sehingga kalau malam itu dia bukannya di diskotik, tapi malam itu di keramat ini, keramat itu, gitu. Ada ya? Ya, baca zikir ini di samping kuburan ini, baca, ada itu. Oh, Masya Allah si Fulan Ustadz sekarang udah nggak keluar masuk diskotik. Lo terus kemana? Iya, ke keramat ini, keramat itu, dia jalan sini, dia ziarah ini, ziarah itu. Ziarah nggak masalah, ziarah diperintahkan. Tapi kalau sudah ada ya isi-isi yang perkara yang bid'ah ini yang dilarang. Baik. Setelah melaksanakan bid'ah, maka diajak lagi untuk melakukan perkara syirik. Ya, karena bid'ah ini sudah satu tahap lagi menuju kepada perkara syirik. Apalagi kalau dia mengkultuskan, ya, ada orang yang sudah meninggal, kemudian dia minta-minta sama itu sudah masuk apa? Ranah syirik. Ya. Jadi ini yang dikatakan apa? Tidak meremehkan dosa kecil, tidak mengindahkan ajakan-ajakan syaitan. Kemudian termasuk di antara kunci agar istiqomah yaitu senantiasa memanfaatkan waktu. Ya, yang kelima, senantiasa memanfaatkan waktu. Karena waktu ini merupakan modal yang Allah berikan kepada kita. Ya.
Bahkan Allah itu di dalam Al-Quran sering bersumpah dengan waktu, menunjukkan waktu ini adalah sesuatu yang besar. Allah mengatakan wal asri, Allah berfirman wal fajri, Allah berfirman juga wal laili idza yaghsha. Ini menunjukkan waktu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Modal utama yang Allah berikan kepada manusia yang bisa diisi dengan ketaatan sehingga mengantarkannya kemana? Ke surga. Dan waktu ini juga bisa diisi dengan kemaksiatan yang mengantarkan pelakunya kepada neraka. Baik. Setelah kita senantiasa memanfaatkan waktu, yang keenam yaitu memiliki rutinitas harian yang tidak pernah kita tinggalkan apapun keadaannya. Atau yang bisa kita katakan amalan andalan lah, Bu. Ya, amalan andalan kita sesuai passion. Kan kita tadi ada orang yang passionnya puasa, ada orang yang passionnya itu baca Quran, ada orang yang passionnya itu sedekah, Masya Allah. Kadang puasa kurang, tahajudnya kurang, tapi kalau sedekah, waduh, mudah untuk bantu orang. Itu yang diandalkan. Ya, ada orang yang passionnya itu datang majelis ilmu, ya, zikir, tidak pernah lupa. Misalnya zikir pagi, kalau dia tidak bisa lakukan di waktu yang afdol setelah sholat subuh, ya dia lakukan di waktu yang mafdul, yang masih diperbolehkan. Jam 9 misalnya, karena tadi nggak sempat zikir, karena saya mempersiapkan anak sekolah, misalnya ibu-ibu mempersiapkan sarapan untuk suami yang mau berangkat kantor. Setelah itu jam 7, jam 8 masih boleh ternyata kita berzikir, jangan ditinggal. Ya. Taib, ini kiat-kiat agar seseorang dimudahkan untuk istiqomah di akhir zaman, ya. Termasuk diantaranya yaitu kita mengetahui keutamaan beramal ketika rusaknya zaman, ketika waktu ini sudah mulai rusak, ketika orang sudah banyak bermaksiat, ini beramal itu lebih afdal lagi. Ya. Jadi kalau di akhir zaman kita tahu banyak terjadi kemaksiatan, banyak orang lalai, kita tetap beramal, ini akan mendatangkan keutamaan yang sangat luar biasa, sehingga Rasul mengatakan al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Ibadah yang dilakukan pada waktu al-haraj, waktu fitnah, ya, waktu banyak terjadi kemaksiatan di akhir zaman, itu pahalanya seperti hijrah kepadaku, seperti hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi barangkali ini yang dapat kita sampaikan terkait dengan istiqamah di akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman. Tafadhol yang mau bertanya, kami persilakan. Ada yang mau tanya, ibu-ibu? Bapak-bapak ada yang mau tanya? Tema boleh nggak? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, tapi di luar tema boleh? Ya, betul. Ustadz barangkali bisa memberikan pencerahan, apakah boleh, saya pernah dengar gitu, bahwa Quran diturunkan kan sudah sesuai dengan urut-urutannya, tapi ada satu yang pernah saya tahu gitu, diturunkannya itu sesuai dengan, misalnya yang diturunkan pertama itu surat Al-Alaq ya, Al-Alaq gitu. Terus ayat terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah, ya. Ayat 3 gitu. Mereka menyusunnya seperti itu. Jadi mereka ada dalam kelompok kajian yang menamakan diri Isa Bugis. Itu mohon pencerahan Ustaz. Syukran jazakallah. Bentar ya. Jadi pertanyaannya, Al-Quran kan diturunkan ya sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Al-Quran itu tidak yang diturunkan pertama kali Al-Fatihah dulu, enggak. Ya, tapi Al-Alaq dulu seperti kita ketahui. Kemudian ketika perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, ya, di dalam surah Al-Mudaththir. Kemudian perintah untuk berdakwah kepada kerabat dekat, wa anzir ashiratakal aqrabin di dalam surah Al-Asy'ara dan seterusnya. Ya. Ini urutan-urutan yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk para sahabat meletakkan ayat ini di surat ini, ayat ini di surat ini, gitu ya. Jadi ada ayat Al-Quran yang turun satu surah
langsung seperti surat Yusuf, ada yang turunnya itu berbeda-beda seperti itu, dan peletakannya itu sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ada yang kemudian membahas di dalam satu kajian misalnya sesuai dengan waktu turunnya, kondisinya, keadaannya, maka ini diperbolehkan. Ini hanya metode saja, metode untuk lebih ya memperkenalkan Al-Quran kepada audiens, mungkin seperti itu, supaya ya kebutuhannya mereka seperti itu, supaya kemudian judul-judulnya mereka susun, supaya kajiannya lebih sistematis atau seperti apa. Allah alam, ini diperbolehkan ya, karena toh tujuannya bukan untuk merubah-rubah urutan ayat, tapi sekedar sebagai metode pembelajaran seperti itu. Wallahu a'lam. Ustadz mau tanya, kenapa kalau istiqomah itu lebih berat daripada kita memulai dari awal? Oke, Masya Allah. Kenapa istiqomah ini, kita sederhanakan saja, kenapa istiqomah ini sesuatu yang berat? Bahkan Rasulullah mengatakan istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah dan kalian tidak akan sanggup. Tuh, gimana nih, kita disuruh sesuatu yang kita nggak akan sanggup. Maka para ulama mengatakan tidak akan sanggup, maksudnya yang pertama, nggak akan sanggup terus menerus istiqomah, pasti kadang apa? Oke. Yang kedua, nggak akan sanggup untuk apa? Istiqomah secara sempurna. Yang ketiga, ini yang luar biasa, tidak akan sanggup menghitung pahala orang yang istiqomah, saking banyaknya. Nah ini alasannya, jawabannya. Kenapa kok istiqomah itu lebih sulit daripada memulai dari awal? Karena balasannya juga sesuatu yang besar. Karena kalau istiqomah ini sesuatu yang mudah, hadiahnya itu piring piring cantik ya. Tapi istiqomah ini sesuatu yang besar, sesuatu yang sulit, maka hadiahnya tadi apa? Surga. Hadiahnya kabar gembira dari malaikat, jangan bersedih, jangan takut. Kemudahan, ada 5 poin tadi kita sebutkan. Kemudahan dunia ya. Kemudian rezeki yang luas. Kemudian kehidupan yang baik. Balasan yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan ya. Jadi memang benar ini ungkapan istiqomah itu lebih susah daripada memulai dari awal ya. Bahkan dikatakan dawamul hali minal muhal. Seseorang itu berada pada satu kondisi itu bisa dikatakan mustahil. Mustahil. Dia di atas terus, itu mustahil. Kadang di bawah. Iman kadang kadang tuh sahabat juga seperti itu kok. Ada sahabat Alhamdulillah Al-Usayyidi, ini juru tulisnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dia di majelisnya Rasulullah, itu surga neraka kayak depan mata. Surga neraka kayak depan mata. Tapi ketika dia pulang, ketemu istri, ketemu anak, ketemu kegiatan, kesibukan, lupa semua. Maksudnya dia tidak mendapati kondisi seperti berada di majelisnya siapa? Rasulullah. Sehingga Hanzalah itu mengatakan, saya telah munafik. Bayangin tuh, sahabat yang mulia mengatakan seperti itu. Dan ini curhat, ini disampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar juga mengatakan apa? Loh, saya juga seperti itu. Saya juga seperti itu. Ayo kita ke Rasulullah. Akhirnya mereka berdua ke Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan, in lau tadumuna ala ma takununa indi. Kalau kalian kondisinya seperti ketika di majelisku, kalian di rumah seperti ketika di majelisku, la safahatkumul malaikatu fi furushikum. Maka malaikat akan turun untuk menyelami tangan-tangan kalian. Ya, di perjalanan kalian, di atas kasur kalian. Maksudnya apa? Kalian ini sudah bukan manusia kalau bisa terus-menerus seperti itu, malaikat sudah. Tapi ya kalian manusia, ya kalian kadang istiqomah, kadang taat, kadang lupa, kadang lalai, kadang dipalingkan oleh syaitan. Sehingga kemudian kita bisa melakukan amalan yang luar biasa berikutnya apa setelah maksiat? Bertaubat, istighfar. Subhanallah ya. Jadi memang istiqomah itu sangat susah daripada memulai, makanya istiqomah itu memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah, ayat Ibu boleh tahu nggak? Ayat yang menjadikan Rasulullah beruban itu di dalam surah Hud ayat 112. Surat Hud 112. Dibuka. Allah berfirman, "Wastaqim kama umirt." Istiqomahlah engkau seperti yang diperintahkan. Itu perintahnya. Saking beratnya sampai Rasulullah apa? Mikirin itu sampai beruban. Kalau kita kan sekarang berubannya gara-gara cicilan. Berubannya gara-gara apalagi? Ya, macam-macam. Tapi kalau Rasulullah gitu, sampai kata Rasulullah, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Saya itu dijadikan beruban karena surat Hud.
Ya, karena beratnya surat Hud yang datang 112, betul? Iya. 112. Ya, surat Hud yang di situ disebutkan azab Allah yang diberikan kepada umat-umat Nabi terdahulu dan perintah agar seseorang istiqamah. Ya. Baik, ada lagi? Ada yang mau tanya ibu-ibu? Bapak-bapak, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita lahir diberi capital atau diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dalam dinul Islam. Dan koridornya adalah Al-Qur'an, Islam. Tapi kenapa kita sulit untuk kembali ataupun dalam pengertiannya apa yang harus kita sampaikan ke keluarga ataupun teman supaya kita kembali kepada koridor Islam itu, karena ya terus terang aktivitas apa yang dilakukan, apa yang dilihat harusnya membawa kebaikan. Betul. Tapi justru berbalik menambah kenikmatan, menambah jauh daripada bagaimana kita kembali ke koridor Islam itu. Bagaimana cara menyampaikan itu, Ustaz? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Betul tadi antum mengatakan bahwasanya semua orang ini dikasih modal sama Allah Ta'ala. Di antaranya modal berupa penglihatan, berupa pendengaran, itu termasuk di antara modal. Berupa hati atau akal. Allah mengatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kita daripada perut ibu kita itu tidak tahu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan juga apa? Dan juga akal. Kenapa pendengaran dikedepankan daripada penglihatan? Alasannya apa? Pendengaran, kenapa dikedepankan daripada penglihatan? Alasannya pendengaran ini sesuatu yang sangat menunjang untuk seseorang menyerap apa? Hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran dibacakan, ya, itu tujuan diutus Rasulullah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, untuk membacakan Al-Qur'an, untuk mengajarkan Al-Qur'an dan juga sunnah. Dan itu bisa diserap dengan apa? Pendengaran. Meskipun orang nggak lihat, tapi kalau pendengarannya itu bermain, maka dia mampu menyerap apa? Hidayah tersebut. Dan subhanallah, pendengaran ini yang pertama kali kembali ketika kita bangun tidur, dan terakhir hilang ketika kita apa? Mau tidur. Saya ulangi, pendengaran ini yang pertama kali kembali ketika kita bangun tidur, dan pendengaran ini yang terakhir kali apa? Tidak berfungsi ketika kita akan tidur. Jadi kalau kita mau tidur, mata itu kadang hilang, tapi dengar ini, dengar itu masih ya. Dan ketika bangun tidur yang berfungsi ini dulu. Subhanallah, ini bahasa Al-Quran. Al-Quran mendahulukan pendengaran daripada penglihatan. Itu modal yang pertama. Yang modal yang kedua apa? Allah jadikan masing-masing kita ini memiliki fitrah. Ya, kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dia lahirkan di atas fitrah. Apa itu fitrah? Yaitu kemudahan dan kemampuan seseorang untuk senang dengan perkara-perkara yang baik. Saya kasih contoh perkara yang baik. Dan perkara yang masuk akal. Saya kasih contoh. Kita kalau kerja sama orang banyak, oke, dibandingkan kerja sama satu orang, lebih enak mana? Orang banyak atau satu orang? Lo enggak? Yang memiliki kita, jangan kerja deh. Mungkin kalau kantum kerja orang banyak berarti gaji yang masuk lebih banyak, enggak gitu. Ya, kita hamba itu kita menjadi hamba milik banyak orang, ya, atau hamba milik cuma satu orang. Enak mana? Kalau banyak orang apa? Disuruh ini, suruh itu. Kadang yang A pengen ini, yang B pengen itu, kita dihukum macam-macam. Betul enggak? Itu fitrahnya lebih enak mana? Kita dimiliki satu orang atau kita dimiliki banyak orang? Satu orang. Dan itu fitrah. Makanya itu permisalan, perbandingan yang dipakai Al-Quran. Enak nggak ketika kita ini menghambakan diri kepada satu zat saja, ataukah menghambakan diri kepada banyak zat? Diajak mikir gitu. Itu yang akal tadi, kemudian diajak kembali kepada fitrah. Tentu kita lebih condong kepada yang menghambakan diri kepada satu zat, itu lebih mudah. Kemudian fitrah kita diajak mikir, dunia ini dengan segala keteraturannya, masuk akal mana? Ini diciptakan sama satu zat atau diciptakan sama banyak Tuhan? Satu. Kenapa?
Karena dalam Al-Quran dikatakan apa? Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau saja di bumi atau di antara langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, yang ada cuma kerusakan sudah. Di ayat yang lain, idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Yang menciptakan akan memerintahkan kepada yang dia ciptakan. Woi, manusia kamu yang saya ciptakan, kamu perang sama hewan-hewan yang menciptakan Tuhan itu hancur semua. Jadi kita dikasih modal tadi, perangkat, kemudian diajak kembali ke fitrah tadi. Nah, bagaimana sekarang kok banyak orang yang makin kaya tapi makin sesat, makin kaya makin jauh dari Allah. Yaitu tadi, mereka tidak menggunakan fitrah mereka. Fitrahnya untuk apa mereka diciptakan? Apakah untuk memenuhi kebutuhan hidup saja? Enggak. Ternyata fitrah kita diciptakan Allah, tujuan kita diciptakan Allah apa? Untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui tujuan kita diciptakan apa, ya, maka insya Allah kita bisa ya melakukan kewajiban kita apapun kondisi kita. Ketika senang, apa kewajibannya? Ketika diuji, apa kewajibannya, itu bisa, ya. Waktunya untuk ibadah, maka insya Allah kita bisa untuk mengkondisikan semua itu. Jadi ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kalau Allah kasih perangkat di dalam diri kita, baik itu perangkat yang kalau bahasa kita apa perangkat yang kelihatan atau perangkat yang di dalam, ya kan, fitrah yang di dalam. Kalau kelihatan itu yang bisa disentuh, bisa dilihat, kemudian diajak kembali kepada fitrah, insya Allah dengan itu saja manusia akan condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kok banyak orang yang lari daripada Allah, jauh daripada Islam bahkan, maka dilanjutkan fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, yang menjadikan dia apa? Majusi. Ini pengaruh juga kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia, ya. Jadi seperti itu, orang tua kalau pengen anaknya baik, ya dia juga harus kembali kepada Allah. Sehingga anak ini tidak hanya mendapatkan perintah, tapi mendapatkan contoh daripada orang tua, seperti itu. Baik, ada lagi? Ya, terakhir mungkin ya, Ibu, Fadhal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah bisa disimpulkan penjelasan tadi bahwa orang yang melakukan bid'ah itu mereka beribadah tidak sesuai dengan fitrahnya atau bagaimana? Ya, jadi definisi bid'ah secara syariat ya adalah segala sesuatu dalam bentuk peribadatan yang tidak pernah diamalkan, tidak pernah diajarkan, ya, tidak pernah diperintahkan dan tidak pernah diarahkan Rasulullah SAW untuk melakukannya. Ini perkara apa? Perkara bid'ah. Ya. Jadi segala sesuatu yang tidak ada contohnya ini dalam perkara agama ini merupakan perkara bid'ah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah mengatakan bahwasanya man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Siapapun yang membuat perkara-perkara yang baru dalam perkara kami. Ingat ya, dalam perkara kami ini perkara apa? Apakah mobil SMK? Bukan. Apakah dalam masalah telekomunikasi? Bukan. Tapi masalah perkara apa? Agama. Maka keliru jikalau yang mengatakan, wah dikit-dikit bahasnya bid'ah kalau umroh naik pesawat kok. Ini keliru, bukan itu. Ranah bid'ah itu bukan masalah pesawat. Bid'ah itu bukan pengeras suara. Dikit-dikit bid'ah kajian pakai speaker loh. Itu kan bid'ah, speaker bid'ah. Ini kelirunya orang seperti itu. Bid'ah ini hanya perkara-perkara apa? Agama yang diada-adakan sepeninggal Rasulullah SAW. Ya, ini terjatuh kepada perkara yang bid'ah, dan bid'ah itu lebih dicintai syaitan daripada pelaku maksiat. Kenapa? Karena pelaku maksiat dia sadar sedang melaksanakan kesalahan, tapi pelaku bid'ah sedikit sekali, bahkan mereka tidak percaya bahwasanya ketika itu mereka sedang berada di atas kesesatan. Oh, kok dikatakan saya sesat sih? Wong saya ke masjid, saya pakai surban, saya, ya kan gitu ya, duduk, baca zikir bareng-bareng, datang ke kuburan, kemudian minta-minta, kok sesat sih? Kenapa kok lebih dicintai syaitan? Karena lebih sulit diharapkan mereka untuk bertobat daripada pelaku kemaksiatan. Ya, jadi ini termasuk di antara khutuwatis syaitan, yaitu mengadakan di dalam perkara agama. Dan bahkan kalau siapapun yang ngaku cinta sama Allah,
mengikuti Rasulullah, setidaknya 4 perkara yang harus dilakukan. Mentaati Rasulullah, menjauhi yang dilarang Rasulullah, membenarkan semua yang disampaikan Rasulullah. Kemudian yang keempat, tidak beribadah kecuali seperti yang diamalkan Rasulullah, diperintahkan Rasulullah, yang disyariatkan Rasulullah SAW. Itu konsekuensi siapapun yang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik ya, mungkin sampai di sini yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.